Saya kesini pagi tadi, tetangga kami ini meninggal dunia juga, Pak. 2 hari koma, kini baru 6. Almarhum Bapak Saiful Alamsyah. Beliau 2 hari koma. Dan ini merupakan tanda bahwasanya kalau ada yang ngomong dia meninggal gara-gara sakit, gara-gara diabetes, gara-gara COVID-19, ya, terima kasih. Gara-gara COVID-19, dan itu bukan alasan. Kenapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya kecuali satu, kata Rasul. Apa itu? Mati. Tidak ada yang bisa menghindari dari kematian. Tidak ada yang bisa menghindari dari namanya malaikatul maut. Dan kalaulah orang mengatakan meninggalnya gara-gara diabetes, berapa banyak saat ini orang yang punya penyakit diabetes masih pajak jalan ke mall, Pak. Berapa banyak saat ini kalau biasanya dia meninggal gara-gara sakit jantung, ada yang dipasang, bahkan ada alat di dalam jantungnya itu untuk senantiasa hidup, dan saat ini masih hidup, Pak. Kalau misalnya gara-gara kolesterolnya tinggi, berapa banyak orang-orang yang kolesterolnya tinggi saat ini masih pacak jalan, pacak ke masjid, dan pacak bersenda gurau. Dan itulah sebabnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalaulah dibilang kematiannya itu berarti karena sudah menepati janjinya kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada suatu kisah. Kisah ini merupakan kisah nyata. Sebagaimana dikampaikan, ada suatu halakoh. Halakoh itu pengajian, Pak. Pada saat pengajian itu yang mengomandoi adalah Nabi kita Sulaiman. Pada saat sedang halakoh, sedang ngumpul-ngumpul, ada seorang pemuda yang sangat semangat sekali dalam pengajian tersebut. Tiba-tiba pada saat pengajian itu datang seseorang yang tidak kenal siapa dia. Pada saat itu duduk di samping Nabi Sulaiman, menatap seorang pemuda yang tadi lagi semangat belajar ngaji. Ditatapnya tidak berkedip, Bapak Ibu sekalian, tidak berkedip. Gelisah pemuda tadi, ngapo ladang ini? Kenal tidak? Bukan orang Siko, tapi ngapu nengok-nengok saya terus. Sesudah itu, maka orang tadi pamit, permisi Sulaiman. Berpisik kepada Nabi Sulaiman, berangkat nih. Sesudah selesai pengajian, pemuda tadi bertanya kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, saya tidak bertanya kepada engkau. Apa itu? Saya tadi pas pengajian, ada orang yang datang, tidak kenal saya, asing. Tapi dia menatap saya tanpa kedip. Tidak bergerak, natap terus sama saya. Saya tidak bertanya kepada engkau, siapa tadi? Bahkan sempat berbisik sama engkau, wahai Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, tahu tidak kamu tadi? Orang tadi itu sebenarnya malaikat maut. Malaikat maut datang ke pengajian Nabi Sulaiman dan berkata, saya heran. Saya diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut pemuda itu. Mencabut nyawa. Mohon maaf bagi pemuda, ini jelas pemuda kan. Dikatakan saya akan mencabut pemuda tadi. Tapi saya bingung, bukan di sini tempat nyabutnya, di tempat lain. Akhirnya dia pindah, pergi. Maka kata pemuda tadi, wahai Nabi Sulaiman, aku ini belum kawin, belum nikah, tolong berangkatkan aku jauh-jauh kan. Aku belum siap untuk meninggal dunia. Kata Nabi Sulaiman, siap. Berangkat, silakan kau pergi. Wahai angin, terbangkan pemuda tadi. Terbang beliau. Sampai di suatu yang paling jauh. Beliau mendarat di suatu bukit, di suatu pegunungan yang tidak ada orang satupun di sana. Sampai di sana, kata pemuda tadi, aman. Lah jauh saya. Berjalan pemuda tadi, dia melihat ada seseorang yang sedang menghadap ke tempat lain. Dia tidak bertanya di tempat apalah ini namanya. Berangkat dia mendekati pemuda tadi dan berkata, Assalamualaikum. Saya tidak bertanya wahai orang asing. Pada saat orang asing tadi membalikkan badannya, terkejut pemuda tadi. Ternyata yang ada di situ adalah pemuda orang asing yang datang di pengajian alias malaikatul maut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita mengambil pelajaran bahwasanya pertama, setiap kematian itu tidak ada yang tahu. Kematian itu sifatnya adalah kematian akan datang kepada seseorang tanpa diduga-duga. Tidak ada yang berencana 1 bulan lagi saya tidak meninggal. Tidak ada, Pak. Tidak ada yang berencana bahwasanya saya 1 minggu lagi tidak meninggal.
gara-gara suami saya tidak pernah balik, seminggu lagi saya nak meninggal. Tidak ada, Pak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan tentang namanya kematian. Kalau dikasih tahu, merengut segala orang di sini. Tidak ada yang bahagia. Malah kita makan bakso. Pailah kau. Ngapa? Aku tidak ngaji aja di rumah. Ngapa nak ngaji? Sesuai dengan jadwalnya saya seminggu lagi meninggal. Ini kalau dijadwalkan, Pak.